Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Bastoni adalah pemain hebat, namun untungnya di Inter kami sudah memiliki De Vrij dan Acerbi. Bastoni akan selalu bermain sebagai bek tengah kiri untuk kami. Wah, ini tegas banget Inzaghi. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Akhir pekan yang lalu, hari Sabtu 13 Juli, sebelum memulai hari pertama pemusatan latihan untuk pramusim 2024-2025, ada sesi konferensi pers dengan Simone Inzaghi. Untuk Cerewetin Inter hari ini, gue akan bacain statement-statement menarik dari konferensi pers Simone Inzaghi dalam rangka menyambut musim yang baru. Akan tetapi teman-teman, sebelumnya gue mau update beberapa kabar menarik dulu nih dari tim kesayangan kita. Kabar yang pertama, ternyata teman-teman, pemain-pemain Inter mencetak gol paling banyak dibandingkan pemain dari klub-klub lainnya selama perhelatan Euro dan juga Copa America. Di Euro 2024, pemain Inter mencetak 5 gol, lalu kemudian di Copa America juga mencetak 5 gol. Berarti total pemain Inter mencetak 10 gol di Euro maupun di Copa America. Ini adalah torehan gol yang paling tinggi dibandingkan klub-klub lainnya. Ini sebetulnya Real Madrid juga mencetak 5 gol teman-teman selama di Euro, tetapi mereka mencetak 1 gol bunuh diri. Lalu kemudian di Copa America, Madrid tidak mencetak gol sebanyak Inter, mereka cuma cetak 3 gol. Nah, kalau teman-teman lihat nih pada daftar yang ada pada layar, tidak ada nama Milan maupun Juve sama sekali teman-teman. Dan bahkan Inter menjadi satu-satunya tim asal Italia dan menempati urutan tertinggi. Gokil. Lalu kemudian kabar lainnya datang dari Acerbi teman-teman. Setelah menjalani operasi pangkal paha pada awal Juni lalu, yang menyebabkan Francesco Acerbi harus tersingkir dari skuad Italia di Euro, dia bisa kembali mengikuti latihan bersama rekan-rekan setim di minggu depan. Sang bek saat ini masih berlatih secara individu. Mantap teman-teman, kita butuh Acerbi segera kembali. Karena kalau tidak pramusim ini, masa iya kita tanpa center back tengah sama sekali ya. Acerbi absen karena cedera. De Vrij datang ke pemusatan latihan tentu saja terlambat karena Belanda berhasil melaju jauh ya di Euro. Dan itu pun kalau tidak dijual, bisa-bisa si De Vrij ini udah datangnya terlambat, ujung-ujungnya dijual. Ya masa iya selama persiapan pramusim ini kita tanpa center back tengah sama sekali. Lalu kabar yang ketiga, semenjak diresmikannya Taremi menjadi bagian dari skuad Inter, ini akun Instagram Inter kebanjiran followers baru teman-teman. Total sejauh ini ada tambahan 500.000 akun. Gokil. Ini ya kalau Inter emang punya niat untuk nambah followers baru, saran gue mendingan ngerekrut Bang Jai Izes dah. Itu udah pasti 15 juta setidaknya akun baru dari Indonesia akan ngefollow akun Instagram Inter. Oke deh teman-teman, sekarang gue akan bacain statement-statement menarik dari Simone Inzaghi dalam rangka menyambut musim yang baru. Ini yang pertama diawali dulu ternyata oleh Marotta ya. Marotta mengekspresikan kegembiraannya karena Inzaghi akhirnya memperpanjang kontrak. Marotta ngomong begini. Dengan senang hati saya ingin memberitahu Anda semua bahwa kontrak Inzaghi bersama kami akan berlanjut hingga tahun 2026 dengan harapan dapat berlanjut lebih jauh lagi. Mantap. Lalu kemudian Simone Inzaghi ditanya pendapatnya tentang perpanjangan kontrak yang baru. Inzaghi ngomong begini. Saya sangat senang, saya ingin berterima kasih kepada semua orang. Di sini saya merasa dihargai dan saya betah. Itu adalah perasaan yang sangat penting. Saya ingin berterima kasih kepada pemilik baru kami dan semua manajer di sini. Lalu kemudian Inzaghi menambahkan, saya sebetulnya mendapatkan tawaran dari klub lain dan bukan hanya musim panas ini, tetapi saya selalu menolaknya. Saya sama sekali tidak pernah berpikir untuk pergi. Saya saat ini berada di tempat di mana saya merasa dihargai dan terpenuhi semua yang saya inginkan, sehingga saya tidak menerima tawaran apapun. Lalu kemudian Inzaghi ditanya tentang tantangan yang akan dihadapi di musim keempatnya bersama Inter. Simone Inzaghi menjawab begini. Tantangan terbesarnya adalah meningkatkan kinerja kami sehari-hari. Musim lalu, para pemain melakukan semuanya dengan luar biasa. Tetapi di musim ini, semua orang akan menunggu kami terpleset. Kami harus selalu berusaha untuk meningkatkan diri. Dan itu dimulai dari saya terlebih dahulu yang harus improve, harus meningkatkan diri. Lalu kemudian Inzaghi ditanya tentang gol tujuan Inter, target Inter ya di 2024-2025. Inzaghi bilang begini.
Musim lalu, gol kami adalah bintang kedua. 80 hari telah berlalu sejak kemenangan Scudetto kami, lalu kami akan berlibur dan sungguh luar biasa melihat para penggemar begitu bersukacita. Bintang kedua adalah milik semua orang. Kami adalah satu tubuh. Para pemain dan klub bersama-sama dalam perjalanan besar itu dan kami ingin mengulanginya lagi. Tahun ini target kami adalah tetap membuat para penggemar bergembira. Tetapi tentu saja mengulangi musim seperti tahun lalu tidak akan mudah. Kami harus memulai dari awal lagi. Kami harus ingat apa yang terjadi pada Milan dan Napoli setelah mereka memenangkan Scudetto. Di musim berikutnya, mereka tidak menyelesaikan musim di posisi teratas. Kami harus belajar dari mereka. Wah, ini kalau dilihat dari statement Inzaghi berarti untuk target musim depan setidaknya Scudetto ya. Lalu kemudian Inzaghi ditanya tentang Liga Champions, Inzaghi bilang begini. Tujuan kami di Liga Champions adalah melangkah sejauh mungkin. Kami tahu kami akan menghadapi tim-tim besar dengan anggaran yang sangat besar pula. Tetapi ini tidak boleh menjadi alasan. Kami tahu apa yang telah kami lakukan sebelumnya. Kami pernah menghadapi klub-klub seperti Real Madrid dan Liverpool yang dari sisi permainan mereka tidak jauh lebih unggul dibandingkan kita. Lalu kemudian Simone Inzaghi ditanya tentang jadwal pertandingan Inter yang sangat padat, banyak pertandingan yang harus dimainkan. Simone Inzaghi bilang begini. Itu benar, akan ada sangat banyak pertandingan. Akan tetapi, bila kita melihat musim lalu, ada periode di mana para pemain barisan kedua, pemain backup kami, memberikan bantuan yang sangat besar. Kami memiliki pemain seperti Carlos Augusto dan Fratesi yang membantu kami. Tanpa keduanya, kami akan mendapati masalah besar. Mereka datang dari Monza dan Sassuolo dan berintegrasi dengan sangat baik di klub ini. Lalu kemudian Inzaghi ditanya lagi oleh jurnalis, teman-teman. Apakah pemain-pemain seperti Aslani, Bisek, dan Fratesi akan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dibandingkan musim lalu? Lalu Inzaghi menjawab begini. Mereka semua adalah pemain fundamental. Aslani dan Bisek mendapatkan menit bermain lebih sedikit. Namun mereka sama pentingnya dengan Calhanoglu dan Fratesi. Mereka semua selalu siap untuk dimainkan. Lalu kemudian Simone Inzaghi ditanya juga tentang jadwal pertandingan. Inzaghi bilang begini. 70 pertandingan akan dimainkan di musim ini. Kami sebetulnya ingin lebih sedikit, tetapi kami harus beradaptasi. Dengan adanya Piala Dunia antar klub, kami akan memainkan jumlah pertandingan dengan maksimal. Dan semua klub akan melakukannya untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan. Ini tentu akan menjadi sesuatu yang baru. Pertandingan akan berakhir pada bulan Juni dan kami akan langsung bertanding lagi di musim yang baru di bulan Juli. Gila, padat banget nih berarti musim depan, teman-teman. Lalu kemudian Inzaghi ditanya tentang Mercato untuk pengganti Tajon Buchanan. Inzaghi bilang begini, teman-teman. Mengapa kami mengincar bek tengah dan bukannya bek sayap? Karena saat ini kami punya Carlos Augusto yang kami sukai sebagai bek sayap. Namun ada kalanya di musim lalu dia menjadi alternatif rotasi Bastoni. Kami saat ini akan merekrut pemain rotasi Bastoni yang baru. Pemain yang berguna di saat bertahan dan juga menyerang serta berkaki kiri. Tetapi kami tidak akan tergesa-gesa untuk mencarinya, mengingat seberapa baik Carlos Augusto melakukannya di posisi tersebut. Lalu kemudian Simone Inzaghi ditanya lagi, apakah Bastoni akan menjadi bek tengah seperti di Euro? Simone Inzaghi bilang begini, Bastoni adalah pemain hebat, namun untungnya di Inter kami sudah memiliki De Vrij dan Acerbi. Bastoni akan selalu bermain sebagai bek tengah kiri untuk kami. Wah, ini tegas banget Inzaghi. Lalu kemudian Simone Inzaghi ditanya untuk pemain baru di lini belakang, apakah akan mengincar pemain muda atau Hermoso? Inzaghi bilang begini. Semua nama yang disebutkan adalah pemain kuat. Kami selalu berdiskusi satu sama lain. Nama-nama yang disebutkan semuanya menarik bagi kami. Mulai hari ini, saya akan terus bersama-sama dengan para pemain setiap hari, sehingga saya bisa melakukan evaluasi dan dapat merekrut pemain dengan tepat. Lalu kemudian teman-teman, jurnalisnya bertanya lagi ke Simone Inzaghi begini. Apakah dengan demikian bursa transfer Inter sudah selesai? Inzaghi menjawab begini. Jangan pernah mengatakan tidak. Saya beruntung memiliki para profesional di samping saya. Maksudnya Marotta, Ausilio, Bacin gitu ya. Mereka adalah penguasa pasar dan selalu membantu saya. Selain itu, kami juga masih memiliki beberapa pemain yang akan kembali. Salah satunya adalah Dumfries yang di musim lalu bermain sangat baik hingga Desember. Namun kemudian dia mengalami cedera selama beberapa bulan sehingga kita tidak bisa melihat Denzel yang sebenarnya. Namun di Euro, saya melihat Dumfries yang seperti biasanya. Dan jangan lupa, kami juga masih memiliki Carboni yang siap tampil untuk Inter. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih.
Lalu kemudian karena Inzaghi sudah nyinggung-nyinggung nama Carboni, Inzaghi ditanya pendapatnya ya tentang Carboni, Inzaghi bilang begini. Kami senang dengan pemain yang kami miliki. Arnautovic dan Sanchez melakukan apa yang diminta di musim lalu. Dan sekarang dengan adanya Carboni, kami punya opsi lain karena dengan dia kami bisa memainkan dua pemain di belakang seorang striker. Dan dalam beberapa hal, Carboni juga bisa menjadi pemain sayap yang menyerang. Dia bisa bermain melebar. Kami telah melihat apa yang dia lakukan di Monza. Dia adalah pemain masa depan Inter. Dan saat ini kami sedang menunggu dia kembali dari Copa America bersama kapten kami. Lalu lanjut teman-teman, Simone Inzaghi ditanya tentang pemain-pemain rekrutan baru Inter. Inzaghi bilang begini. Kami mengenal Zielinski dengan baik. Dia adalah pemain yang dalam 5 tahun terakhir memainkan pertandingan terbanyak di 5 liga top. Dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan kualitas yang juga luar biasa. Lalu kemudian terkait Taremi, Inzaghi bilang begini teman-teman. Bersama Marotta dan Ausilio, kami sudah lama mengikuti Taremi. Dia telah membuat kami terkesan dan dia dapat memberikan andil besar bagi Inter. Untuk Josep Martinez, kami memilihnya karena dia telah menjalani 2 musim yang luar biasa bersama Genoa. Menurut saya, dia cocok dengan gaya bermain kami. Dia tahu bahwa dia akan memiliki Sommer sebagai starter di musim ini, tetapi dia tetap berlatih dengan penuh semangat. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewet